Tuhan dengan dewa itu adalah berbeda, Mas. Jadi yang disebutkan ibu itu seperti Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah dewa, bukan Tuhan. Jadi Tuhan konsep Hindu disebut dengan Acintya, Mas. Tidak terpikirkan. Ini ya, menarik ini. Kalau di Jawa disebut dengan Tan Kenoyo Kinoyo Opo lah dikatakan kan. Tan Keno Kinoyo Opo. Ya, jadi artinya kita sebagai orang awam tidak akan mampu istilahnya menjabarkan, mengucapkan atau istilahnya mendefinisikan Tuhan secara real seperti itu, Mas. Seperti itu karena beliau dikatakan kalau di Bali tanpa netra, Mas, tidak memiliki mata tapi beliau mampu melihat. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Oke, selamat pagi Mas Panca. Selamat pagi, ya. Ini mumpung di Bali Mas Panca. Jadi kata Mas Gaduh kita harus membuat konten sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang tahu tentang referensi keilmuan dari Mas Panca begitu. Jadi terkait kemarin Mas Panca kan ini ada video viral ya tentang yang katanya agama Hindu itu adalah agama akal-akalan. Itu gimana menurut Mas Panca? Itu gini, Mas, yang pertama kalau saya pribadi sih tidak begitu menyalahkan. Kenapa? Karena mungkin karena ketidaktahuan. Betul. Ketidaktahuan kenapa? Karena inilah sebagai pelajaran juga buat kita semua. Kalau kita mau menilai agama apapun, jangan menilai dari sudut pandang kita, dari sudut pandang agama kita, karena itu nantinya akan menjadi sumber konflik yang pertama, Mas. Betul. Dan juga dikatakan oleh Ibu Desa itu bahwa agama Hindu Bali adalah agama akal-akalan, seperti itu, Mas. Jadi konsepnya seperti ini, Mas, bahwa kenapa di Bali itu ada suatu perbedaan ritual, sama-sama Hindu di Bali, Hindu di India, Hindu di Jawa, Tengger dan lain sebagainya itu memiliki perbedaan. Karena konsepnya seperti ini, Mas, memang sumber awalnya Hindu adalah Weda, Mas. Weda, kemudian Weda itu ada istilahnya turunannya, Mas. Jadi ada turunannya, ada cabang-cabangnya lah yang berusaha diberikan bahasa bumi oleh leluhur kita supaya mudah dicerna oleh penerusnya seperti Mas. Jadi konsep Hindu itu ada 5 hukum kebenaran Hindu, Mas. 5 hukum kebenaran dalam namanya Kitab Menahu Dharma Sastra. Jadi Kitab Menahu Dharma itu adalah hukum kebenaran Hindu. Di sana isi pedoman-pedoman apa yang tidak boleh dilakukan seperti tata susila lah atau pakem-pakem. Kemudian yang pertama adalah semerti, seruti, semerti, sila, acara dan atmanastuti, Mas. Jadi kalau seruti itu akal katanya adalah serut. Serut itu artinya dengar. Jadi para maharsi kita dulu melakukan yang namanya tapa yoga semadi. Beliau mendengarkanlah rahasia dari semesta seperti Mas, dari wajangan-wajangan dari leluhur Nusantara yang pendahulunya. Kemudian bahasa ini adalah memiliki bahasa dewa, kalau dalam konsep dulu disebut dengan Daiwak atau bahasa dewa, yang sulit dicerna oleh orang-orang yang memang tidak terjun atau memiliki frekuensi sama seperti itu, Mas. Jadi untuk memudahkan itu maka para leluhur kita dulu menurunkanlah menjadi semerti atau mentafsirkan dengan bahasa ibu seperti itu, Mas. Jadi seperti juga nanti nyambung nanti di India, kenapa Durga di India dengan di Bali itu sangat berbeda. Kalau di Bali kan Rangda seperti itu. Inilah tafsiran. Kalau di Weda kita tahu adalah Durga itu adalah memiliki kasih, kemakmuran. Jadi konsepnya itu loh filosofis, Rangda memiliki susu yang besar. Itu kan simbol kemakmuran, simbol kehidupan. Iya. Berarti banyak apa ya, kalau bahasa Jawanya sanepan-sanepan gitu ya, atau simbol-simbol sandi. Sandi-sandi gitu ya. Itulah. Kemudian setelah semerti baru ada yang namanya sila, Mas. Jadi sila itu adalah aturan dari para maharsi, itu bisa dari klan istilahnya. Kalau di Bali disebut dengan bisama, Mas. Jadi bisama itu seperti sejenis kutukan tetapi tidak seperti Mas. Jadi ada sesuatu yang tidak tertulis tapi tidak boleh dilanggar. Contoh ke puri ini tidak boleh masuk menggunakan hal ini. Itulah sila. Seperti itu. Kemudian setelah sila baru ada namanya acara, Mas. Jadi acara itu seperti itulah sesajen Banten. Jadi acara ini juga memiliki perbedaan-perbedaan, Mas. Jadi diatur menjadi 4, itu ada namanya catur dresti, Mas. Ada dari mungkin desa, jadi ada kebiasaan suatu desa. Desa A dengan desa B sama-sama ini Banten memuja istilah itu, tapi ada perbedaan-perbedaannya. Karena kan di Bali terkenal namanya Danghyang, Mas. Jadi setiap desa itu memiliki istilahnya figur dulu yang
Tuakan ya. Tuakan yang memiliki kesenangan seperti itu, karena dulunya kan beliau pernah hidup ada kesenangan. Mungkin Mas dulu semasa hidupnya memiliki kesenangan suka ngopi. Inilah kelebihannya, nanti diberikan suguhin kopi setiap hari seperti itu. Kemudian dari keempat itu ada namanya Tahir Atmanastuti, Mas, kembali ke rasa. Kembali ke rasa. Kembali ke rasa. Atmanastuti. Atmanastuti. Jadi itu istilahnya adalah bahasa rasa seperti itu, Mas. Jadi kalau orang Bali mengatakan kalau kita berdoa, kita harus berdoa dari ini, bukan dari ini. Karena ini kan biasanya munculnya ego. Jadi ada yang namanya kehendak hati dengan kemauan hati. Iya. Kalau ini kan kemauan yang kita ucapkan, bukan kehendak. Kalau udah ini keluar baru kehendak roh. Ya seperti itu, Mas. Jadi kembali dari hukum ada semerti baru kembali ke Atmanastuti. Menurut kita apa yang cocok dengan kita, Mas? Mungkin itulah awal mulanya kenapa dibilang akal-akalan seperti itu, Mas. Jadi kurang pemahaman literasi lah tentang Hindu Bali khususnya. Terus, Mas, terkait dengan bebanten itu kan pasti ada arti-artinya, Mas, benar, ya. Benar. Itu biasanya apa aja, Mas, yang ada di Banten itu? Jadi unsur pokok, Mas, ya, kalau Banten itu sebenarnya unsur pokoknya sekali adalah kalau di Bali disebut dengan porosan, Mas. Mungkin pecanangan. Pecanangan. Sirih, pinang. Oh iya. Kalau di Jawa mungkin ada sirih. Kinangan kalau di Jawa. Sirih kan ada pinang, ada di Bali gambir, pamor seperti itu, Mas. Jadi ada tembakau akhir. Ini kan ada 5 unsur. 5 unsur kalau konsep kita di Bali itu dikupas dalam lontar pengelutukan alit namanya, Mas. Ini adalah simbol semesta. Simbol juga yang namanya disebut dengan Panca Dewata. Jadi ada 5 arah mata angin seperti itu, Mas, yang menjaga dunia ini menopang. Inilah ada simbol-simbolnya, dan juga di sana nanti kalau dibawa ke alam halus di sana ada yang namanya Panca Durga nanti masuknya. Jadi di sana sangat luas artinya, dan sana sudah ditegaskan apapun banternya, apapun sesajinya, tanpa ada unsur itu dikatakan itu tidak memiliki nyawa. Oh. Jadi itulah inti daripada itu. Berarti kinangan itu tadi Kinangan ya? intinya. Kalau di Bali juga orang pewiwahan, Mas, orang nikah harus ada itu di depannya sebagai dasar kita untuk berbicara. Terus kalau itu, Mas, apa selain Banten apa lagi, Mas, yang di kota kecil gitu ada bunga-bunganya? Kota kecil ada bunga apa, Mas? Terus ada nasinya kecil gitu. Oh iya, jadi Itu apa namanya, Mas? konsepnya seperti ini, Mas. Di Bali itulah sama juga Banten. Jadi Itu juga Banten ya namanya Banten ya? ada namanya untuk suguhan bawah disebut dengan mecaru kalau di Bali. Jadi caru itu pun ada tingkatannya. Kalau di Bali, Mas, Bantennya tuh ada 9 tingkatan, Mas. 9 tingkatan, ada yang namanya Niste, Madya, Utama, Mas. Jadi ada yang paling bawah itu juga dibagi menjadi 3, Mas. Nistaning Niste. Contoh kita tidak punya untuk membuat Banten lah seperti itu, kita cukup dengan doa kita, atau kita hanya dengan air segelas itu apa, yang penting intinya kan niat. Niat seperti itu, Mas. Itu Niat nistanya, Nistaning Niste namanya, Mas. Yang paling kecil tetapi tidak menghilangkan makna. Karena yang penting adalah ketulusan. Betul. Jadi seberapa besar Banten yang kita buat, ritual kita buat, tapi kita tidak memiliki ketulusan dalam artian saya harus membuat Banten yang besar supaya saya mendapatkan rezeki yang besar. Jadi kalau pemikiran sudah seperti itu tidak akan nyambung nantinya. Seperti itu. Terus apa lagi, Mas? Nistaning Niste, terus yang Nistaning Niste, Nistaning Madya, Nistaning Utama. Kemudian Madyaning Niste, Madyaning Madya, Madyaning Utama, terakhir Utamaning Niste, Utamaning Madya, dan Utamaning Utama. Jadi yang berarti tergantung tingkat perekonomian juga, Mas, ya? Ya, disesuaikan dengan tingkat perekonomian seperti, Mas. Terus saat ini, Mas, saat apa kita memberikan bebanten itu siapa yang disebutkan, Mas? Maksudnya menghormati siapa gitu? Jadi gini, Mas, kalau konsepnya kan jadi beda antara menyembah sebenarnya, Mas, dengan istilahnya kita memuja. Kalau konsepnya sembah itu kan hormati lah. Sembahnya, jadi kalau kita konsep Bali saya bahas, Mas, bahwa sembahyang itu adalah menghormati yang hiyang, itu artinya orang yang sudah melampaui alam dewa, disebut dengan hiyang, disebut dengan alam hiyang. Kemudian seperti juga kita istilahnya agama Hindu menghormati yang namanya ada batu, ada tumbuhan. Kita menghormati bukan memuja. Karena dalam konsep Hindu ada yang namanya lontar, waraspati, tatu, Mas. Jadi di sana ada dijelaskan bahwa Tuhan itu beliau penguasa yang namanya cetana, acetana, atau benda hidup dan benda mati. Jadi tidak ada satupun di dunia ini tidak memiliki energi. Baik itu batu di dalamnya ada energi. Maka ada batu yang membesar dia. Sedangkan kalau logika batu itu nggak hidup, kenapa bisa membesar? Itulah membuktikan bahwa ada energi di dalam itu. Jadi apapun ciptaan Tuhan di dunia ini tuh dia memiliki energi seperti, Mas. Jadi konsep Hindu itu bagaimana dia memberikan yang namanya sesajen adalah untuk menghormati. Jadi secara logika, karena
batu itu juga membantu kehidupan manusia, Mas. Membantu kehidupan manusia, dan kita tidak boleh ego. Sebelum adanya manusia, batu itu duluan ada. Jadi semesta duluan diciptakan, ada tumbuhan. Makanya kalau konsep kande 4 buta, kita berbicara sedulur lah di Bali, bahwa batu, tumbuhan itu adalah saudara kita yang paling tua, Mas. Ada namanya saudara kita, ada penguasa batu-batu yang besar, saudara kita juga bersemayam di pohon-pohon yang besar seperti Mas. Tujuannya apa? Kalau kita menghancurkan yang namanya bukit-bukit itu, kita gunakan untuk istilahnya perumahan, sama dengan kita menyakiti saudara kita sendiri. Itu, Mas. Jadi konsepnya kita lebih menjaga, lebih menghormati, bukan memuja seperti Mas. Berarti seperti pohon besar terus dikasih apa namanya? Kain. Nah, dikasih kain. Ya, itulah. Jadi tergantung Mas, bahwa itu juga termasuk cara menghormati saudara kita tadi ya. Ya, jadi itulah kita menghormati, bahwa berusaha kita, karena konsepnya ada namanya Trihita Karana, Mas. Jadi hubungan harmonis ini yang istilahnya apa namanya menjadi poin yang paling penting dalam apapun ritual agama Hindu di Bali. Itu poinnya adalah Trihita Karana, Mas. Jadi ada 3 penyebab keharmonisan. Kalau kita mau istilahnya harmonis hidup di dunia ini, kita harus namanya hubungan harmonis antara manusia dengan semesta, dengan alam. Jadi alam itu baik yang kelihatan, baik tidak kelihatan. Juga hubungan harmonis antara manusia dengan sesama, dengan manusia, sesama manusia, dan hubungan harmonis manusia dengan sang pencipta. Jadi gitu, Mas. Jadi kalau konsep kita mungkin hanya sembahyang dengan beliau, tetapi kita merusak alam, itu impossible juga, Mas. Betul. Makanya juga, dengan demikian pohon yang dihormati itu akhirnya tidak akan ditebang. Jadi karena konsepnya kan semesta tanpa adanya manusia itu bisa melakukan keberlangsungan hidupnya, tetapi manusia tanpa semesta tidak akan pernah ada. Itulah makanya kita menghormati, ada yang namanya saput poleng, Mas. Jadi itu juga ada yang namanya apa namanya dualitas lah, kenapa ada poleng seperti mungkin Bu Desa menyebutkan bahwa hitam itu adalah pelebur, itu sangat keliru, Mas. Ternyata gimana, Mas? Kalau Bali putih yang justru menjadi pelebur. Jadi dan juga kenapa? Karena putih itu adalah warna yang paling netral kan. Tidak ada campuran warna yang mampu membuat warna putih. Nah, itulah. Iya, tidak ada campuran warna yang mampu membuat warna putih. Kalau hitam kan bisa hijau, dengan biru bisa menjadi hitam nantinya seperti itu. Jadi kalau hitam itu justru adalah pemeliharaan. Pemeliharaan. Jadi kenapa kita memberikan kain di pohon, ada yang namanya hitam putih, Mas. Jadi konsepnya seperti ini, Mas. Satu, kita harus melebur dalam artian apa? Kita menghilangkan energi-energi negatif yang ada di pohon itu, Mas. Supaya nantinya tidak mengganggu sanak keluarga kita, tidak mengganggu alam sekitar, Mas. Kemudian yang kedua adalah kita memelihara istilahnya yoni atau roh yang ada di pohon itu, Mas. Itu konsepnya, karena diyakini bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki jiwa. Seperti itu, Mas. Konsepnya. Jadi ada yang namanya putih kuning, Mas. Kalau putih kuning itu nyambung, kalau di Bali sebut dengan arah mata angin, Mas. Jadi kalau putih kuning, Mas, ya, kalau di Bali itu namanya barat dan timur. Jadi itu adalah ajaran kebenaran antara pikiran dengan perasaan, Mas. Jadi kalau di Bali seperti ini, Mas, ada kata-kata di Bali. Sebelum kamu menjadi orang spiritual atau sebelum kamu menjalankan tugasmu menjadi manusia, kamu harus tahu yang namanya barat dan timur. Artinya tahu baik dan buruk. Barat dan timur itu baik dan buruknya. Baik dan buruk seperti itu, Mas. Baik buruk kehidupan lah seperti itu, Mas. Jadi ilmu tanpa agama adalah ibarat orang buta, kalau gitu, Mas, ya. Jadi artinya apa? Kita punya ilmu tetapi kita tidak tahu kapan ilmu itu harus digunakan. Jadi kita menghalalkan segala cara lah untuk pengakuan seperti itu, Mas. Terus gini, Mas, terkait konsep kerawuhan ya. Nah, kemarin tuh saya pernah bahas dengan teman itu tentang itu, Mas. Ternyata batu juga bisa masuk ke dalam raga manusia, Mas, ya? Tergantung batu yang memang ada penghuninya, Mas. Seperti saya bahas tadi kan, setiap semesta itu ada memiliki energi, Mas. Tapi pernah, Mas, ya? Apa ada, Mas? Menemui manusia di penghuni batunya yang masuk, Mas. Bukan batunya, penghuni batunya masuk. Gitu. Sering, Mas. Jadi bahwa teran itu juga ada banyak tingkatan kalau kita di Bali, Mas. Ada yang namanya kerauhan, kerangsukan, dan kesurupan, Mas. Jadi tidak, kalau mungkin di luar Bali kan trans hanya kesurupan. Jadi kalau kesurupan, kerangsukan, dan kerauhan, Mas. Kalau kesurupan itu akar katanya kan surup, Mas. Surup itu lebih banyak dia ke tatanan emosional. Mungkin istilahnya
sedang depresi, jadi dia teriak-teriak. Itu kalau di Bali disebut dengan kesurupan. Logika ya berarti. Kesurupan, jadi surup istilahnya lupa dia dengan jati dirinya seperti itu. Kemudian kalau kerangsukan, akal-akarnya kan rangsuk, memasuki, memasukkan ya berarti kalau memasukkan. Jadi memasukkan itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Contoh kalau disengaja, sengaja dia memasukkan ini saya mau nari ini karena kebetulan saya juga penari mas, nari Sidakarya itu mas. Jadi kan dari Jawa juga aslinya beliau kan. Jadi sebelum menari kita memasukkan energi beliau supaya kita diarahkan lah bagaimana pakem yang benar sesuai dengan arahan beliau seperti mas. Itu namanya ngerangsukan. Kemudian ada kerawuhan, kerangsukan yang tidak disengaja dalam artian ada orang pintar yang memasukkan. Kalau di Bali ada yang namanya bebayi mas, Desti Andeluh. Itu termasuk kerangsukan dia. Kan tiba-tiba ini, contoh nih, ada orang sakit, saya ini bisa ngiwe lah dalam artian ngiwe dalam tanda kutip ilmu liaknya. Saya memasukkan ini, saya memasuki dia, kemudian dia teriak dan dia bilang yang menyakiti adalah saudaranya dia seperti itu. Ini tujuannya udah untuk mencablah. Jadi kalau kita punya keluarga yang sakit, dia kerangsukan mengatakan siapa yang menyakiti kita harus koreksi dulu. Biasanya sengaja dipecah belah kita mas. Seperti itu. Itu memang taktik seperti itu mas. Itu kemudian terakhir baru kerawuhan. Kalau kerawuhan itu apa? Nah, kerawuhan itu juga ada dua mas. Kerawuhan dari persana namanya mas. Kalau Bali persana, mungkin di Jawa disebut dengan halus, istilahnya sepertilah bangsa bawah daripada bangsa luhur mas. Ada yang namanya asisten penjaga, mungkin di hutan ada seperti macan gitu loh. Itu disebut dengan persana pererencang mas. Pererencang seperti ada naga seperti tadi penghuni batu itu loh. Pererencang istilahnya bisa di bahasa kerennya asistennya lah. Terakhir baru kerawuhan dewa mas. Jadi bangsa Hyang biasanya kalau kerawuhan dewa itu tidak lama mas. Tidak lama, tidak misi nari mungkin jangan lama sampai 30 menit itu enggak. Karena kenapa? Kita kan kotor mas. Tubuh kita. Jadi beliau itu adalah suci. Jadi ibarat air dengan minyak tidak akan bersatu. Makanya kalau orang Bali, kalau kita ingin mengungkapkan diri kepada Sang Pencipta adalah lewat sedulur kita yang memiliki frekuensi yang sama dengan beliau. Makanya kalau orang biasanya kan mendapat petunjuk di saat mimpi. Kalau Bali di saat kita tidur, saudara kita itu terjaga. Jadi dia ada diberikan wejangan, nanti kita diingatkan, kita bangun, oh saya mimpi ini. Itu sebenarnya petuah seperti itu mas. Yang dimaksud saudara tadi kalau di Jawa berarti sedulur papat itu ya? Sedulur papat ya. Kalau di Bali apa mas? Kalau di Bali disebut dengan Kandepat Pancasana mas. Kandepat Pancasana. Jadi ada yang namanya Kandepat secara umum nih mas ya. Ada yang namanya Kandepat Buta, Kandepat Manusia, Kandepat Dewa, Kandepat Sari mas. Jadi kalau kita untuk Kasari ada yang namanya Teturusan, ada Kandepat Lea itu terserah kita. Kalau Kandepat Buta dia sebutannya ada Anggapati mas. Anggapati saudara kita yang paling pertama, kemudian ada Prajapati yang di selatan, kemudian Banaspati Raja yang tengah-tengah Buta dengan inilah limu pancernya Buta dengan. Kemudian kalau konsepnya di kanda 4 manusia dia ada yang namanya Madi Jelaung, dia seperti tadi penguasa sungai. Jadi kalau kita menghancurkan sungai, merusak sungai, mengotori sungai sama dengan kita mengkhianati saudara kita sendiri mas. Itu sebenarnya poin yang harus kita tangkap mas. Jadi bukan semata-mata di zaman milenial kita belajar sedulur adalah untuk menjadi orang sakti, tidak. Jadi kalau tiang pribadi kita mempelajari yang namanya kanda 4 atau sedulur adalah untuk mengetahui jati diri kita. Jadi kalau kita mau sakti itu adalah poin plus bagi beliau ya. Seperti itu mas. Ya. Bonusnya gitu. Kemudian nanti nyambung lah mas. Nanti Kanda 4 Dewa itu ada yang namanya Iswara, Pengidar Buana. Kalau udah Kanda 4 Sari namanya kalau kita menjadi sulingnya mas Peranda namanya Begawan Penyarikan, Begawan Mercukundo. Jadi beliau itu sama cuma berganti nama lah sesuai dengan tugas kita seperti mas. Iya mas. Terus terkait dengan tadi pohon-pohon sudah sudah dibahas. Ini mas. Kemarin banyak malam Tuhan. Banyak Tuhan itu gimana? Itu ya? Itu yang belum itu. Jadi dikatakan agama Hindu adalah banyak Tuhan lah. Jadi itu bahwa konsepnya gini mas. Tuhan dengan dewa itu adalah berbeda mas. Jadi yang disebutkan ibu itu seperti Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah dewa bukan Tuhan. Jadi Tuhan konsep Hindu disebut dengan Acintya mas, tidak terpikirkan. Ini ya, menarik ini. Kalau di Jawa disebut dengan Tan Kenoyo Kinoyo Opo lah dikatakan. Tan Kenoyo Opo. Ya, jadi artinya kita sebagai orang awam tidak akan mampu istilahnya menjabarkan, mengucapkan atau istilahnya mendefinisikan Tuhan secara real seperti itu. Seperti itu karena
beliau dikatakan kalau di Bali tanpa netra mas, tidak memiliki mata tapi beliau mampu melihat seluruh semesta seperti mas. Jadi kita tidak bisa ini apa nih, tidak kosong tapi berisi seperti mas. Ada tapi tidak ada. Kalau kita bilang beliau ada tapi tidak kelihatan. Kalau kita bilang tidak ada tapi beliau ada di seluruh makhluk hidup lah. Itulah konsepnya. Jadi Tuhan itu sifatnya acintya mas, tidak terpikirkan untuk kita mampu istilahnya mewujudkan beliau, maka beliau istilahnya memanifestasikan diri lah. Jadi ada turunan grade lah. Kalau bahasa kerennya menurunkan grade mas. Menurunkan grade menjadilah Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi ini mungkin orang-orang yang memiliki level tinggi mampu mencapai alam dewa ini. Jadi untuk orang-orang lebih bawah lagi menurunkan grade menjadi Batara mas. Seperti mas ada Batara, mungkin kalau di Bali disebut dengan Batara Sakti Warawa adalah beliau Batara Lingsir mas. Mungkin yang penyebar agama Islam di Lombok mas. Tuan Semeru kalau di Lombok. Itulah. Kalau di Bali didewakan juga beliau, nanti lagi turun grade itulah konsepnya mas. Jadi kalau itu dikatakan Hindu pemuja Tuhan itu sangat keliru mas. Jadi adalah kalau dewa, karena dewa secara besar juga ada 33 dewa sebagai pengedar buana, pengedar alam semesta mas. Jadi konsepnya seperti itu mas, bahwa yang poin yang disematkan oleh leluhur kita adalah di sana kan ada yang namanya Trimurti adalah penguasa hukum merta mas. Lahir, hidup dan mati mas. Jadi apapun di dunia ini, entah dia orang kaya, entah dia orang pintar, entah pejabat apapun, tidak akan mampu tidak melewati hal ini. Dia diciptakan, dipelihara, pasti akan dilebur. Seperti dengan kita membuat channel mas, kita membuat channel nanti pasti akan berkembang. Suatu saat akan ada masanya kita akan tenggelam, channel kita akan dilupakan. Pasti itulah proses yang namanya hukum merta mas. Jadi bagaimana kita memuja namanya Brahma, di saat kita diciptakan kita mengucapkan terima kasih kepada yang menciptakan kita. Kemudian di saat kita sudah hidup kita memuja Wisnu, adalah bagaimana kita menghormati semesta yang membuat kita hidup, entah itu air, entah itu udara. Setelah itu baru kita memuja yang namanya Siwa untuk alam kematian. Karena konsep Hindu mas, kita lahir adalah untuk belajar mati mas. Jadi sebenarnya lebih gampang kita belajar hidup ketimbang belajar mati mas. Mati yang benar maksudnya. Itu yang sulit mas. Sebenarnya Hindu diajarkan. Tapi saya kemarin ini heran mas dengan agama Hindu, kepercayaan ya. Jadi kalau di Jawa itu kan nggak setiap hari tuh ngasih sesajen. Tapi kalau di Hindu ternyata setiap hari mas ya. Satu hari itu semua memiliki yang namanya ada butenya mas, ada kalinya seperti mas. Jadi seperti saya katakan tadi, butuh kali itu bukan berarti hanya seram-seram aja mas, tapi filosofisnya butuh itu adalah kekuatan alam. Jadi bagaimana setiap hari sebut dengan niatnya sisi mas, masaiba lah, ada masegah mas pakai nasi. Jadi konsep Hindu, apapun yang kita sebelum makan kita harus aturkan. Seperti itu mas. Karena makanan ini adalah milik semesta mas. Jadi kalau kita tidak mengaturkan, kita adalah memakan hasil curian. Secara real kita sudah membeli, tapi secara niskala, secara goib itu bukan milik kita. Karena uang di alam sana itu tidak berguna apa-apa mas. Kan itu mas ya, jadi karma yang berguna lah. Jadi konsepnya mungkin ada masaiban di tempat-tempat yang nantinya, jadi secara logika kita sudah naruh ini nasi, jadi semut itu akan berkumpul di sana mas. Otomatis dia tidak akan menyerang masuk ke dapur lagi, karena sudah kita buatkan di sana mas. Kemudian konsepnya lagi, kalau kita sudah mesegah itu bisa kita berdoa kepada saudara kita mas, mungkin lewat istilahnya lah bahasa ibu, bahasa apa yang kita bisa, mungkin kita bisa taruh lauknya di sebelah lah. Seperti itu mas, kalau konsep Hindunya. Keren. Kalau di Jawa kan juga ada mas seperti itu, jadi menghormati diri kita sendiri, sedulur kita sendiri, sebelum makan itu dibuang sedikit gitu untuk sedulur kita. Gitu. Berarti kalau di Bali ini lebih detail lagi ya? Iya mas, tergantung juga yang mau masuk ke dalamnya mas. Benar-benar. Karena seperti saya katakan tadi kan, di Bali itu ada namanya 2 cara menuju Tuhan mas, Prawerti dan Niwerti. Mungkin kemarin kita sudah bahas tentang Kiwu dan Tengen mas, mungkin hampir sama seperti Prawerti dan Niwerti. Prawerti itu bagaimana kita mencari Tuhan lewat kita menjalankan agama. Contoh nih, di dalam ajaran agama kita harus maturan, sembahyang, tapi kita tidak ingin mengupas secara gaibnya, itu dibenarkan. Tapi kalau kita mau niwerti, bagaimana ada istilahnya unsur magic di dalamnya, unsur goib, itu dibenarkan juga mas. Seperti itu, untuk menguatkan kan ada orang yang lebih kuat dengan cara dia masuk ke goibnya, seperti itu mas. Konsepnya. Terus saya ingin tanya itu tentang Panca Makara Buddha.
Apa ya? Panca Makara Buddha. Kalau di Bali ada Panca Durga. Bentar. Saya kok lupa sih apa tuh. Tentang itu loh Mas, yang petaka-petaka itu loh. Oh iya, kalau di Bali tetenger namanya Mas, lontarnya. Tetenger. Tetenger seperti contohnya yang penting ini Mas, ini paling penting Mas ya. Nah, Kalau tetenger ini biasanya kalau kita mau kemanapun Mas ya, di sini kita bergetar, kita harus diam dulu 15 menit lah, jangan kita jalan. Karena berarti di jari manis sebelah kanan ya? Karena ini disebut dengan kala mertiu Mas. Kala mertiu itu adalah kala kematian. Jadi pada itu adalah waktu apes kita. Ada